Ini apakah? Oke, udah di record. Oke. Em, Teman-teman, apa sih itu desain riset? Jadi, desain riset itu adalah, bentar, mana sih? Bentar. Nah, jadi desain riset itu adalah kerangka atau framework untuk mengadakan penelitian. Di dalamnya itu terdapat prosedur-prosedur yang dibutuhkan oleh si peneliti dalam upaya memperoleh informasi, kemudian mengolah informasi tersebut sehingga diharapkan dapat memecahkan masalah dalam penelitiannya. Jadi teman-teman, kita bisa menganalogikan sebagai kita bisa menganalogikan itu sebagai apa ya, resep. Jadi kayak misalkan teman-teman itu ingin bikin kue coklat. Nah, teman-teman itu punya kayak apa ya? Punya kayak buku resep kayak gitu kan. Nah, di dalam buku resep ini itu berisi apa ya? Kayak ada bahan untuk membuat kue itu apa aja, kemudian bahan tersebut tuh diolahnya gimana, misalkan digabung sama bahan yang lain, kemudian bahan itu nanti didiamkan lalu diaduk dan lain sebagainya sampai pada akhirnya apa ya, tercapailah tujuan atau kue coklat itu tuh jadi. Nah, teman-teman tadi kan saya udah nyebutin bahan, terus gimana bahan tersebut diolah sampai akhirnya jadi kue coklat. Nah, bahan di buku resep ini kita analogikan itu sebagai data dari penelitian kita. Ketika kita ingin melakukan penelitian, tentu kita membutuhkan data-data pendukung agar penelitian kita itu bisa tercapai, agar akhir dari penelitiannya itu bisa tercapai. Nah, data-data ini kita analogikan itu sebagai bahan. Kemudian bahan-bahan tadi itu kan bisa aja teman-teman gabung sama bahan yang lain. Nah, terus bisa teman-teman, kemudian bahannya itu diaduk, kemudian didiamkan. Nah, proses diaduk dan didiamkan ini kita bisa analogikan sebagai bagaimana sih cara data yang tadi kita peroleh, yang kita kumpulkan, yang kita butuhkan itu tuh um, diolah sedemikian rupa, dianalisisnya itu tuh gimana sih caranya kayak gitu. Jadi menjelaskan juga bagaimana sih data ini itu diolah, apakah perlu dirapikan terlebih dahulu, kemudian di coding, terus baru masuk ke metode analisis, rumus analisis, dan lain sebagainya. Nah, sampai pada akhirnya mencapai tujuan akhir dari penelitian. Misalkan kalau pengen mengetahui apa namanya tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu produk dalam penelitian kalian, nah berarti sampai pada akhirnya kita mendapatkan informasi atau hasil penelitian berupa tingkat kepuasan pengguna terhadap sebuah layanan atau produk yang kita miliki, kayak gitu. Jadi desain riset kalau kita simpulkan atau sederhanakan itu adalah bagaimana sih atau prosedur bagaimana caranya melakukan sebuah penelitian hingga akhirnya bisa mencapai tujuan akhir dari penelitian itu. Kita bisa mendapatkan output dari penelitian tersebut, kayak gitu. Nah, terus poin kedua, tipe riset desain berhubungan dengan tingkat analisis yang direncanakan oleh peneliti terhadap data yang dikumpulkan. Nah, jadi apa tuh namanya? Uh, Teman-teman kalau melakukan penelitian itu pasti tingkat analisisnya itu berbeda-beda tergantung dari jenis penelitian yang teman-teman lakukan. Kalau teman-teman masih ingat di pertemuan minggu lalu, itu kan ada kita belajar mengenai riset identifikasi masalah yang kalau teman-teman ingat itu riset identifikasi riset di mana kalau teman-teman itu ingin nyebar jaring di lautan aja. Jadi kayak mau eksplor dulu aja suatu objek penelitian, suatu apa ya?
ya suatu target penelitian lah, misalkan bisnis UMKM X kayak gitu. Nah, identifikasi masalah tuh berarti kan teman-teman pengen eksplor aja dulu seluruh aspek dari bisnis UMKM tersebut, baik dari sisi apa ya, ya misalkan sisi shipping atau pengirimannya, kemudian legalitas hukum dan lain sebagainya. Jadi kayak pengen eksplor aja gitu, pengen tahu semua aspek bisnis, itu kan identifikasi. Nah, kemudian ada juga riset pemecahan masalah kan di pertemuan pertemuan lalu, pertemuan yang pertama itu pemecahan. Nah, di riset pemecahan ini itu kan teman-teman sudah membawa masalah spesifik yang ingin teman-teman apa namanya solve atau apa ya selesaikan di dalam penelitian teman-teman. Jadi isi dari penelitian teman-teman itu ada bagaimana sih cara mengolah data ini dengan menggunakan metode analisis apa biar kita tuh bisa mencapai tujuan akhir penelitian kita dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman perhatiin dari masing-masing definisi riset ini, tentu cara teman-teman menganalisis uh, tipe klasifikasi riset yang identifikasi yang tadi ekspor-ekspor aja, yang kayak pengen deteksi awal, terus pengen mengetahui gejala awal, terus kayak pengen tahu baru eksplor, itu tuh kan tentu tingkat analisisnya itu lebih sederhana, tidak begitu rumit dibandingkan dengan riset pemecahan masalah. Jadi kalau teman-teman misalkan melakukan riset pemecahan masalah, terus teman-teman mau mengetahui apakah um, dengan adanya fasilitas di kantor itu sangat mempengaruhi kinerja dari si karyawan di kantor tersebut. Nah, itu kan berarti teman-teman harus mengumpulkan data sedemikian rupa terkait fasilitasnya, terus terkait responden dari karyawannya, terus teman-teman harus menyusun apa namanya pernyataan-pernyataan kuesioner yang memang harus mewakili tujuan penelitiannya teman-teman atau isi penelitiannya teman-teman. Terus gimana nanti hasil dari data-data yang diperoleh itu diolah, apakah menggunakan metode regresi untuk melihat keterhubungan kayak gitu. Nah, itu kan berarti kalau teman-teman perhatikan tingkat analisis yang pemecahan ini jauh lebih dalam dibandingkan identifikasi kan. Yang baru kalau identifikasi ini kan mau tahu aja, baru nyentuh-nyentuh permukaan aja gitu, eksplorasi. Jadi maksud dari poin kedua ini ya, riset itu tingkat analisisnya itu berbeda-beda tergantung dari tujuan awal si peneliti atau tujuan akhir dari penelitian yang dilakukan kayak gitu. Kemudian teman-teman di slide yang ini saya mau ngajak teman-teman untuk nge-refresh intisari dari uh, materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kemudian ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui intisari dari dari materi yang akan kita sampaikan di hari ini, kayak gitu. Jadi di pertemuan sebelumnya kita itu berbicara mengenai klasifikasi riset. Udah saya sempat mention di awal slide tadi, ada identifikasi dan ada pemecahan masalah kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai materi klasifikasi riset yang di minggu lalu, ini tuh tujuannya adalah ketika kita berbicara mengenai klasifikasi, kita tuh ingin tahu tujuan utama dari si peneliti melakukan riset itu tuh apa kayak gitu. Jadi alasan utamanya apa? Oh, pengen eksplorasi terlebih dahulu, pengen deteksi awal atau gejala awal di bisnis kita itu apa sih? Apakah ada semacam apa namanya celah peluang atau ada celah masalah di kemudian hari kayak gitu. Jadi dengan adanya siapa namanya klasifikasi ini, tujuan kita melakukan riset itu apa? Apakah mau identifikasi atau kita tuh udah punya masalah, terus pengen kita bawa ke Tapi penelitian ibunya kita. ngejelasinnya jelas. Terus kayak kita udah punya masalah di apa namanya di penelitian kita, terus kita tuh pengen kayak apa namanya apa ya mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Contohnya tadi tuh kayak kita tuh pengen mengetahui apakah apa ya fasilitas di kantor itu sangat mempengaruhi kinerja dari karyawannya. Nah, tujuan dari risetnya itu apa? Oh, berarti kan kita pengen tahu kalau misalkan si
fasilitas kantor itu beneran berpengaruh signifikan terhadap apa ya kinerja dari si karyawan, tentu nanti hasil dari penelitiannya itu bisa kita jadikan sebagai dasar untuk para stakeholder atau bos-bos kita di organisasi tersebut untuk membuat kebijakan. Misalkan, oh ya udah ditambahin lagi aja fasilitasnya, atau misalkan ada program-program yang emang bermanfaat buat karyawan. Misalkan program-program hiburan atau outbound bareng, liburan bareng, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya biar kinerjanya si siapa namanya karyawannya itu bisa lebih meningkat karena dari hasil penelitian ilmiah menunjukkan hal yang seperti itu kayak gitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai klasifikasi, ya itu berbicara mengenai tujuan atau alasan utama mengapa riset itu dilakukan. Kemudian desain riset. Kalau desain riset itu lebih berbicara mengenai bagaimana sih riset tersebut akan dilakukan. Misalkan nih teman-teman mau melakukan riset identifikasi ya, riset identifikasi atau riset explore. Nah, teman-teman itu bagaimana sih cara melakukannya? Nah, itu tuh udah ranahnya sih desain riset ini. Terus tadi misalkan mau memecahkan masalah apakah fasilitas berpengaruh terhadap kinerjanya si karyawan. Nah, ya udah berarti bagaimana ya cara merancang si riset ini agar kita mendapatkan hasil. Oh, apakah berpengaruh signifikan atau enggak sih si fasilitasnya terhadap si kinerjanya karyawan. Nah, itu tuh bagaimana cara melakukannya, data apa aja yang dibutuhkan, kuesionernya itu bagaimana, terus cara mengolah datanya itu gimana, cara menganalisisnya itu menggunakan metode apa. Nah, yang saya sebutin tadi tuh data apa aja, kuesionernya itu bagaimana cara menyusunnya, metode pengumpulan datanya itu gimana, lalu analisis yang digunakan itu metodenya apa. Nah, itu tuh 4 hal ini itu adalah ranahnya sih desain riset. Pokoknya intinya adalah bagaimana sih cara riset tersebut dilakukan, kayak gitu. Kemudian poin selanjutnya itu apabila tadi dua penjelasan tadi kita ubah ke bentuk pertanyaan, itu berarti kalau klasifikasi riset, kenapa kamu melakukan riset tersebut, kayak gitu kan? Oh, pengen identifikasi, pengen deteksi gejala awal, pengen explore dan lain sebagainya. Kemudian kalau si penjelasan desain riset tadi kita jadikan sebagai bentuk pertanyaan, itu berarti bagaimana Anda melakukan riset tersebut, kayak gitu. Ini udah, kemudian yang poin ketiga, baris ketiga, berarti klasifikasi riset itu kuncinya atau keywordnya itu adalah tujuan dari riset. Kemudian ketika kita berbicara mengenai desain riset itu berarti adalah metode atau bagaimana cara melakukan riset. Nah, kemudian dari penjelasan-penjelasan tersebut, apabila kita analogikan, misalkan dalam hal bepergian, berarti klasifikasi adalah mengapa Anda bepergian, mengapa Anda memutuskan untuk bepergian, kayak gitu. Sementara kalau di riset, jalan mana atau kendaraan apa yang Anda pilih untuk pergi ke tujuan Anda, kayak gitu. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, belum ada ya. Oke, nanti kalau ada bisa diinterupsi aja atau ditulis di chat, nanti saya akan jawab. Saya lanjut dulu ke slide berikutnya, yaitu udah masuk ke desain riset. Jadi teman-teman, salah satu jenis dari desain riset itu ada riset eksplorasi dan nanti itu ada riset konklusif, kayak gitu. Nah, pertama kita bahas mengenai riset eksplorasi. Jadi, riset eksplorasi itu adalah riset yang tujuannya itu untuk menjawab what atau apa, sehingga dapat memberikan pemahaman dan pengertian secara mendalam terhadap suatu objek. Sebenarnya teman-teman, riset eksplorasi ini
pengertiannya itu sama seperti riset identifikasi masalah. Jadi, riset eksplorasi ini adalah tipe desain riset yang teman-teman itu apa ya? Tipe desain riset yang teman-teman itu merancang sedemikian rupa penelitiannya agar teman-teman itu bisa apa ya? Mendapatkan um, mendapatkan jawaban dari semua aspek yang teman-teman eksplor kayak gitu. Jadi sama kayak identifikasi masalah. Jadi kayak uh, pengen eksplor dulu suatu UMKM atau bisnis, kemudian dilihat dari berbagai sisi, pokoknya eksplorasi lah. Nah, riset eksplorasi ini adalah cara cara yang teman-teman lakukan untuk melakukan si riset identifikasi masalah yang di slide sebelumnya tadi, kayak gitu. Jadi karakteristiknya pun kalau teman-teman lihat di sini, informasi yang diperlukan itu fleksibel dan tidak terstruktur. Kenapa tidak terstruktur? Karena sifatnya itu teman-teman di awalnya itu nggak ada masalah apapun, kemudian teman-teman itu ingin mengekspor sebuah bisnis, misalkan teman-teman itu nggak ada masalah apapun terhadap brand kopi jago kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman tuh ingin meneliti eksplorasi terhadap bisnis si kopi jago ini. Ya udah teman-teman sebelumnya itu nggak tahu apa informasi apa aja yang harus saya bawa ke penelitian ini ya. Oh, pokoknya teman-teman tuh uh, informasi apapun yang teman-teman dapetin seiring berjalannya penelitian teman-teman udah jalani penelitiannya, terus teman-teman misalkan berusaha untuk nyari semua informasi atau studi literatur mengenai kopi jago. Jadi itu kan kayak informasi apapun yang teman-teman temukan di lapangan atau di data sekunder itu tuh teman-teman embat aja. Jadi nggak ada informasi spesifik yang awalnya teman-teman bawa atau tentukan terlebih dahulu. Itu makanya di sini disebutkan bahwa informasinya itu fleksibel dan tidak terstruktur. Karena apapun teman-teman embat, karena teman-teman itu sifatnya adalah explore, pengen tahu, pengen deteksi awal lah, gejala awal kayak gitu. Kemudian analisis data primer lebih bersifat kualitatif. Jadi apa ya? Ketika teman-teman ingin mengetahui sesuatu, nah, misalkan teman-teman ingin lebih mengenal seseorang atau tadi suatu brand kopi jago. Nah, pasti kan teman-teman berusaha untuk ngajak ngobrol orang tersebut, terus cari tahulah data-data mengenai orang tersebut dari data-data yang emang udah pernah dibuat oleh orang lain kayak gitu. Contohnya teman-teman pengen tahu mengenai kopi jago. Nah, yaudah teman-teman kan bisa mewawancarai secara langsung si pemilik kopi jago tersebut, pemilik bisnis tersebut, atau wawancara pegawainya, atau teman-teman observasi uh, di lapangan, terus observasi kayak bagaimana sih kopi jago ini beroperasi, terus produknya itu apa aja, harganya berapa, dan lain sebagainya. Bisa observasi, bisa juga teman-teman baca dari sumber-sumber, misalkan kopi jago itu udah masuk ke um, media sosial atau sarana berita elektronik ya, misalkan kayak di detik.com kayak gitu. Nah, ya udah teman-teman baca di data-data sekunder atau sumber data sekunder. Nah, yang tadi teman-teman lakuin kayak wawancara, terus observasi, terus studi literatur dari tadi apa berita elektronik atau sumber-sumber data sekunder lainnya. Nah, itu tuh adalah analisis yang menggunakan atau bersifat kualitatif ya gitu. Jadi umumnya ketika teman-teman mau eksplor atau mengenal lebih jauh mengenai sebuah objek, itu kan teman-teman bisa mengobservasi objek tersebut, mewawancarai pemilik objek tersebut atau objek tersebut, kemudian teman-teman bisa membaca dari sumber-sumber lain atau sumber-sumber penelitian terdahulu mengenai objek-objek tersebut. Dan tiga hal yang tadi saya sebutkan adalah termasuk dalam analisis kualitatif.
Kemudian di poin ketiga, hasil atau output dari riset eksplorasi ini biasanya dijadikan sebagai bahan atau akan dilanjutkan kembali umumnya ke riset yang lanjutannya atau riset konklusif. Misalkan tadi teman-teman mau eksplor kan kopi jago, teman-teman tuh nggak tahu sebelumnya tuh nggak bawa masalah apapun lah, cuman tujuannya pengen explore, siapa tahu ada peluang masalah gitu kan. Ya udah, ketika hasil eksplornya teman-teman didapetinlah masalah, misalkan oh desainnya kopi jago kurang kurang apa kurang bagus, kurang kurang tepat lah, harusnya misalkan nih warnanya diganti lah jadi apa gitu. Nah, nanti temuan masalah yang teman-teman temu di riset awal ini, riset teman-teman eksplor ini, nanti bisa teman-teman lanjutin di riset berikutnya. Misalkan bagaimana cara membuat desain produk kopi jago yang lebih menarik, misalkan gitu. Nah, teman-teman bisa, misalkan metodenya melakukan A/B testing, jadi buat dua bentuk desain, terus disebar ke masyarakat, kira-kira desain mana yang lebih menarik perhatian masyarakat kayak gitu. Jadi hasil dari ekspor dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu penelitian konklusif kayak gitu. Terus sebenarnya poin yang terakhir ini mengulang sih poin yang kedua tadi. Tipe riset ini riset eksplor apabila peneliti itu belum mengetahui atau sedikit sekali informasi mengenai suatu masalah kayak gitu. Oke, selanjutnya tujuan dari riset eksplorasi ini adalah untuk menyusun atau memformulasikan suatu masalah secara lebih tepat. Jadi kayak tadi maksudnya ketika awalnya belum ada masalah apapun, kemudian teman-teman melakukan riset dengan cara atau prosedurnya itu adalah eksplorasi. Nah, kemudian teman-teman mendapatkan tadi masalah, oh desainnya kurang menarik. Nah, jadi itu adalah hasil keluaran dari eksplorasi. Kalau bisa ketemu ternyata ada masalah atau peluang cuan, nah itu bisa diformulasikan menjadi suatu masalah atau bahan untuk penelitian kayak gitu. Itu maksud dari poin pertama. Kemudian menentukan alternatif tindakan yang akan dilakukan, kurang lebih maksudnya itu sama seperti poin yang pertama tadi. Setelah dengan hasil ekspor tadi, teman-teman udah ekspor seluruh aspeknya dari si kopi jago. Kemudian ya udah, ketika si kopi jago ini teman-teman hasil penelitiannya melihat bahwa oh nggak ada masalah yang signifikan yang terjadi di kopi jago, atau ternyata ditemukan masalah di sisi desain produknya. Nah, itu berarti teman-teman bisa menentukan tindakan selanjutnya. Oh, yaudah, lebih baik aku mutusin deh untuk berkontribusi. Jadi gimana caranya desainnya itu lebih baik seperti apa kayak gitu. Jadi menentukan alternatif tindakan. Terus ada mengembangkan hipotesis. Jadi dari apa ya? Dari misalkan nih teman-teman melakukan riset dengan cara eksplor ya, mengeksplor suatu objek. Nah, kemudian didapatkanlah hasil bahwa variabel yang signifikan ini adalah terkait desain produk. Nah, ya udah teman-teman kemudian akan karena teman-teman pengen mutusin atau ingin berkontribusi untuk bagaimana ya desain produk yang lebih baik dari yang sekarang. Nah, ya udah berarti teman-teman itu mulai dong baca-baca kayak teori. Bagaimana desain produk yang baik, terus apakah teman-teman mungkin akan baca mengenai komposisi warna, terus tipografi dan lain sebagainya. Nah, itu kan teori ya yang teman-teman baca untuk mengatasi masalah yang teman-teman temui kayak gitu. Karena dari teori-teori yang teman-teman baca, tentu setelah teman-teman tahu teori, kemudian teman-teman akan mampu berasumsi atau membuat hipotesis. Oh, desain yang bagus adalah desain yang A, B, C, D, E kayak gitu. Jadi teman-teman bisa dengan
luaran dari riset eksplorasi ini udah nge-explore, bisa tahu masalahnya itu apa, kemudian dari masalah itu teman-teman baca atau cari teorinya, nah baru bisa mengembangkan hipotesis kayak gitu. Terus menentukan variabel-variabel penelitian kayak tadi ternyata variabel desain produk atau variabelnya itu kinerja sebagai independennya itu adalah fasilitas kantor. Kemudian ini poin yang terakhir kurang lebih sama seperti poin yang satu dan dua kayak gitu. Nah, terus gimana cara melakukan riset eksplorasi? Tadi bisa wawancara, teman-teman bisa observasi, atau bisa juga FGD, mengundang pakar untuk berbicara mengenai suatu objek atau suatu masalah yang memang teman-teman angkat dalam penelitiannya teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa lebih mendapatkan insight yang lebih luas karena yang ngomongin adalah pakar yang emang dia ngutak-ngatiknya itu tuh bertahun-tahun di situ kayak gitu. Jadi teman-teman bisa nemuin fakta-fakta yang mungkin teman-teman skip atau belum ketemu di studi literatur yang teman-teman baca atau di jurnal-jurnal sebelumnya. Oke, sebelum masuk ke riset konklusif, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin kalau belum ada, saya lanjutkan dulu ke slide berikutnya. Oke. Selanjutnya itu kita masuk ke desain riset konklusif kayak gitu. Jadi ketika kita melakukan riset, kemudian cara atau prosedur yang kita lakukan itu adalah prosedur-prosedur yang termasuk ke dalam prosedur riset konklusif. Nah itu berarti teman-teman itu isi risetnya adalah ingin menguji sebuah hipotesis kayak gitu, ingin menjawab apakah hipotesis yang teman-teman yang teman-teman buat atau state di awal penelitian itu terbukti benar atau tidak kayak gitu. Terus berarti ketika teman-teman ingin melakukan sebuah riset dan prosedur risetnya itu adalah riset konklusif, berarti isi penelitian teman-teman atau tujuan penelitian teman-teman itu adalah teman-teman ingin mengetahui hubungan berbagai variabel kayak tadi yang saya sebut apakah ada hubungan signifikan antara tadi fasilitas kantor dengan kepuasan dengan kinerja karyawan kayak gitu. Itu kan ingin mengetahui hubungan antara fasilitas dengan kinerja karyawan kayak gitu. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan dua jenis riset tersebut, itu teman-teman prosedurnya itu adalah prosedur riset konklusif. Nah, kemudian karakteristiknya itu seperti apa? Informasi yang digunakan itu harus sudah jelas untuk diidentifikasi. Jadi teman-teman tadi tuh kayak harus dari awal itu membawa masalah yang ingin diselesaikan seperti itu. Misalkan masalahnya itu tadi ingin mengetahui apakah kinerja karyawan itu berpengaruh ya terhadap fasilitas. Kok kayak karyawannya woro-woro pengen Pak tolong dong bikinin ruang game untuk kami atau Pak tolong dong adakan program pelatihan misalkan pelatihan skill atau kayak BNSP kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kayak harus udah jelas masalah yang ingin dibawa sebelumnya itu riset konklusif karena masalah tersebut ingin dicarikan solusinya di penelitiannya teman-teman kayak gitu. Kemudian analisisnya itu biasanya bersifat kuantitatif. Jadi teman-teman ketika tadi nih contohnya ingin mengetahui hubungan dari suatu variabel ya, ingin mengetahui apakah berdampak signifikan positif atau signifikan negatif atau sebenarnya dampak atau signifikansinya itu besar atau enggak sih kayak gitu karena itu biasanya teman-teman mengolah atau menganalisis data itu menggunakan kuantitatif. Jadi misalkan
teman-teman ingin mengetahui hubungan antar dua variabel, teman-teman bisa pakai SPSS toolsnya, terus menggunakan metode regresi linear. Nah, itu kan bisa didapatkan hasil ada keterhubungan atau enggak, bisa ketahuan di situ kayak gitu. Terus bisa juga teman-teman pakai SAMPLS kayak gitu. Nah, jadi kayak umumnya ketika teman-teman ingin menguji sebuah hipotesis atau ingin mengetahui keterhubungan antar variabel itu analisis datanya itu metodenya teman-teman menggunakan metode kuantitatif. Apakah harus kuantitatif? Emang kualitatif nggak bisa. Nah, sebenarnya ketika kualitatif itu digunakan untuk riset konklusif, ini sifatnya itu sebagai pelengkap aja, bukan sebagai metode utamanya. Jadi yang kualitatif, yang hasil wawancaranya tadi, dialognya tadi, terus kemudian hasil observasi, hasil ngamatin nongkrong di suatu tempat gitu, ngamatin misalkan di Blok M, nontonin atau observasiin toko X kayak gitu ya. Nah, itu hasil observasinya itu digunakan sebagai pelengkap aja, jadi kayak pendukung hasil dari analisis kuantitatifnya teman-teman kayak gitu. Jadi kualitatif bisa dijadikan sebagai metode untuk riset konklusif, riset atau riset yang berbicara mengenai pengujian hipotesis atau mengetahui hubungan berbagai variabel itu bisa, tapi sifatnya itu sebagai pelengkap gitu teman-teman. Utamanya itu tetap kuantitatif kayak gitu. Nah, di sini contohnya tadi teman-teman sudah melakukan wawancara ya, wawancara. Nah, terus atau penyebaran kuesioner. Di dalam kuesionernya itu ada pertanyaan-pertanyaannya itu esai. Jadi bukan kayak pertanyaan sekaliker, tapi kayak pertanyaan jelaskan pendapat kamu dan lain sebagainya. Nah, kemudian hasil pengumpulan data yang teman-teman lakuin itu kemudian teman-teman kuantifikasi, misalkan saya kurang suka terus teman-teman apa ya kasih poin satu, terus produk dengan produk ditandain, terus ketika responden ngomong lagi tidak suka, terus produk pokoknya teman-teman tandain sampai akhirnya hasil dari wawancara tersebut bentuknya itu angka. Oh, ternyata ditemukan bahwa kebanyakan responden itu tidak suka dengan apa, dengan desain produk kayak gitu. Jadi lagi-lagi tadi hasil dari penelitian kualitatif itu sifatnya sebagai pendukung kayak gitu. Utamanya itu adalah di kuantitatif. Kemudian hasil dari riset yang dilakukan konklusif, pokoknya hasil dari desain riset konklusif itu digunakan untuk pengambilan keputusan. Tadi contohnya si bos ini punya masalah kan, kenapa karyawan saya itu woro-woro terus pengen dibuatin ruang game atau snack bar atau pengen dibikinin sebuah program pelatihan gratis dari kantor. Tujuannya katanya sih untuk ningkatin kinerja dia gitu. Nah, kemudian bos itu ngutus si sebuah tim untuk melakukan penelitian. Didapetin hasil lah bahwa terdapat hubungan yang signifikan. Jadi keberadaan fasilitas kantor itu memang terbukti atau memiliki hubungan signifikan positif terhadap kinerjanya karyawan. Oke, berarti dari hasil ilmiah, hasil proses ilmiah tadi berarti kan bisa dibuktikan kebenarannya ya. Kita bisa melihat, coba lihat kuesionernya ada, terus isian dari respondennya ada, kemudian metode analisisnya pun teori-teori yang memang sudah ilmiah ya, sudah ada sejak dulu dibuat oleh peneliti-peneliti terdahulu dan lain sebagainya, sehingga hasilnya dari penelitian itu tuh bisa dibuktikan kebenarannya, jadi memang mewakili fakta. Nah, kemudian udah tahu hasilnya, ya udah dari hasilnya tersebut si bos itu bisalah mengambil keputusan seharusnya seperti apa langkahnya agar si organisasi itu bisa lebih mendapatkan cuan, kinerja karyawannya itu lebih meningkat, ya udah dengan menyediakan ketiga hal tadi, misalkan snack bar atau ruang game, ruang buat istirahat, terus tadi juga ada pelatihan-pelatihan secara gratis dari kantor kayak gitu teman-teman. Kemudian riset konklusif itu dibedakan lagi menjadi dua
tipe, ada riset deskriptif, ada riset kausal. Nah, riset deskriptif ini sebenarnya pengertiannya atau penjelasannya itu mirip seperti riset identifikasi dan riset eksplorasi. Jadi, riset deskriptif ini adalah riset di mana teman-teman itu menjabarkan atau menggambarkan suatu fenomena atau sebuah masalah. Jadi cukup menggambarkan aja, teman-teman enggak mencoba untuk memecahkan masalah, justru enggak, kayak cuman mau nunjukin ada apa, ya udah teman-teman gambarin kondisinya itu seperti ini, kayak gitu, tanpa teman-teman berusaha untuk mencarikan solusi dari masalah tersebut, atau mencari penyebab masalah tersebut tuh apa, tuh enggak. Jadi teman-teman murni hanya ingin mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah fenomena. Contohnya di DKI Jakarta itu kita mengenal kalau pemerintah DKI itu suka memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang butuh apa ya, yang butuh perhatian lebih kayak gitu, yang butuh perhatian lebih kayak gitu kan. Nah, terus apa ya apa ya? Kemudian teman-teman tuh diminta untuk coba dong lakukan riset, pokoknya lakukan riset deskriptif, lakukan riset konklusif, tapi atau riset identifikasi masalah, metodenya itu deskriptif kayak gitu. Oh ya udah, berarti teman-teman gambarkan aja. Oh, demografi penduduk DKI itu komposisinya yang laki-laki itu segini persen, yang perempuan segini persen. Terus komposisi apa ya namanya, pendidikan yang mendapatkan bantuan sosial itu SD segini, jumlahnya segini orang, SMP segini orang, SMA segini orang, S1 misalkan berapa orang, dan lain sebagainya. Terus apalagi ya, terus pendapatan orang tuanya itu tuh dengan range yang berapa sampai berapa itu segini orang, range berapa sampai berapa itu segini orang, dan lain sebagainya. Jadi di sini teman-teman kalau teman-teman lihat, teman-teman tuh murni hanya menggambarkan sebuah fenomena atau data yang teman-teman dapatkan dari hasil penelitiannya teman-teman. Nah, sorry. Oke. Nah, ya, jadi tadi teman-teman itu udah lihat kan ada komposisi gender, terus pendidikan, kemudian ada juga apa ya? Tadi pendapatan kayak gitu kan. Jadi teman-teman tuh di riset deskriptif itu teman-teman mencoba untuk menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian aja, murni menggambarkan. Teman-teman nggak berusaha untuk memecahkan masalah gitu. Murni hanya menggambarkan jenis kelaminnya, komposisinya berapa, pendidikannya berapa, terus sama apa tadi ini pendapatannya berapa kayak gitu. Kayak gitu. Nah, itu adalah riset deskriptif. Caranya gimana biar kita bisa mencapai tujuan dari riset deskriptif ini, yang dimana risetnya itu tipenya adalah menggambarkan sesuatu. Ya udah, teman-teman bisa baca dari mau dipakainya tadi teman-teman tuh kayak mau data bansos kan, jadi kayak data sekunder, data-data laporan apa ya, bansos DKI Jakarta dari tahun misalkan 2024 sampai 2025 dan lain sebagainya. Jadi data-data yang dimiliki, misalkan bansos dikeluarin dari siapa sih, dinas sosial kan. Dinas sosial itu yaudah kan punya laporan. Nah yaudah teman-teman baca dari laporan-laporan atau fakta-fakta lapangan yang emang udah disusun sama si dinas sosial tadi. Nah itu tuh data sekunder. Terus teman-teman bisa survei langsung atau observasi langsung. Tadi misalkan nongkrong langsung di Blok M, ngamatin tuh toko X gitu. Teman-teman duduk aja depan toko, terus nonton observasi
Terus teman-teman bisa dapetin gambaran kondisi atau fenomena yang terjadi di toko X tersebut kayak gitu. Kemudian teman-teman di sini ada riset deskriptif dapat menjawab pertanyaan 6W, who, what, when, where, why, dan way. Jadi ketika teman-teman melakukan survei atau melakukan observasi, teman-teman itu nanti ujungnya kan akan mengumpulkan data tuh, akan mengumpulkan data. Nah, kemudian data-data ini kan teman-teman olah kan. Nah, hasil olahannya ini itu harus dapat harus dapat mengakomodir ke 6 hal ini. What, when, where, why, dan way. Jadi teman-teman nggak mesti spesifik mengajukan pertanyaan mengenai siapa kamu atau apa kamu dan lain sebagainya. Enggak, itu teman-teman bisa kayak modifikasi eh, bebas dari teman-teman sendiri gimana modifikasinya, asal hasil dari penelitian teman-teman itu mampu menjawab atau menyediakan informasi-informasi terkait 6 hal ini. Nah, kalau udah bisa menyediakan atau mengakomodirkan 6 hal ini, nah itu ya udah berarti teman-teman sudah berhasil melakukan riset deskriptif. Contohnya apa? Contohnya kayak teman-teman itu membuat riset untuk mengetahui perilaku pengguna e-commerce. Kayak gitu. Nah, teman-teman bisa bikin survei atau kuesioner eh, susunan atau komposisi pertanyaan atau pernyataan kuesionernya itu teman-teman bisa modifikasi sedemikian rupa, bisa secara eksplisit ngomong, bisa tidak secara eksplisit ngomong, pokoknya asal nanti hasil olahan datanya teman-teman ketika ingin dituliskan atau dituliskan di dalam bagian hasil penelitian itu tuh sudah bisa menjelaskan ke 6 poin ini. Ada who, what, when, where, why, dan way kayak gitu. Nah, teman-teman bisa nih meng-provide informasi bagaimana cara mengetahui platform e-commerce, alasannya apa sih memilih e-commerce tertentu. Misalkan mengapa lebih milih Tokopedia dibandingkan Shopee dan Lazada dan lain sebagainya. Kayak gitu. Contoh selanjutnya, misalkan teman-teman melakukan penelitian nih efektivitas penggunaan fitur cashback dalam meningkatkan frekuensi transaksi di aplikasi dompet digital. Nah, teman-teman itu pengen kayak ngedeskripsiin gitu. Metodenya itu metode deskriptif. Ya udah berarti nanti informasi yang teman-teman provide atau sajikan di hasil penelitian teman-teman pokoknya harus ada ke 6 unsur ini gitu. Terus kayak misalkan di mana biasanya menggunakan dompet digital dengan cashback, apakah di GoPay atau di Shopee Pay atau di Dana, di OVO dan lain sebagainya. Terus kapan sih paling sering kira-kira si pengguna atau masyarakat ini menggunakan fitur cashback, terus dan lain sebagainya kayak gitu. Nah itu adalah riset deskriptif. Selanjutnya ini tuh ada riset konklusif yang kausal. Jadi tadi ada riset deskriptif, ini adalah konklusif tapi yang kausal. Nah, kausal ini berarti teman-teman tujuannya ingin mencari sebab dan akibat dari suatu masalah kayak gitu. Sebab dan akibat kayak gitu. Misalkan apakah promosi cashback menyebabkan pelanggan membeli lebih sering gitu. Berarti kan sebabnya cashback, akibatnya itu adalah pelanggan membeli lebih sering. Nah, terus diskon sebagai sebabnya, peningkatan penjualan itu sebagai akibatnya kayak gitu. Jadi teman-teman ingin mengetahui keterhubungan antar dua variabel tersebut, independen, terus mengetahui sebenarnya apa sih penyebab dari variabel-variabel tersebut terjadi atau masalah tersebut terjadi. Nah, itu teman-teman merupakan metode kausal yang teman-teman lakukan kayak gitu. Cirinya apa sih? Cirinya itu umumnya tuh ada 2 variabel. Pokoknya ada variabel yang bertindak sebagai sebab,
ada variabel lain yang bertindak sebagai akibat kayak gitu. Nah, terus biasanya metode yang teman-teman lakukan untuk prosedur-prosedur atau metode yang teman-teman lakukan dalam prosedur si kausal ini, metodenya itu salah satunya adalah eksperimen atau melakukan perbandingan antar kelompok. Misalkan teman-teman itu ingin melakukan penelitian apakah dengan melakukan pengajaran menggunakan media online seperti Zoom ini dibandingkan dengan offline di kelas itu tuh lebih siswa itu atau mahasiswa lebih menangkap metode pembelajaran yang online atau offline kayak gitu. Berarti kan teman-teman di situ melakukan eksperimen kan, misalkan nih teman-teman melakukan pengajaran secara online terlebih dahulu, terus setelah itu teman-teman memberikan soal ke audiensnya teman-teman. Terus audiensnya teman-teman itu bisa nggak menjawab soal teman-teman. Terus dibandingin teman-teman melakukan pengajaran secara offline, kemudian diberikan soal. Nah, si audiens itu lebih bisa atau mendapatkan nilai yang lebih bagus tuh yang mana hasil pembelajaran media online atau cara yang offline kayak gitu. Itu kan berarti teman-teman melakukan eksperimen karena itu nanti kita bisa lihat sebab akibat atau keterhubungan uh, sebuah variabel misalkan um, metode pengajaran online offline terhadap apa ya kinerjanya siswa atau mahasiswa kayak gitu. Itu kan ada dua variabel kayak gitu. Itu riset kausal. Nah, kemudian ini sama kurang lebih. Jadi riset kausal itu untuk mengetahui apa yang menyebabkan apa, terus untuk menguji efek dari suatu tindakan atau kebijakan atau intervensi kayak gitu. Itu untuk riset kausal. Nah, ini merupakan ringkasan dari tipe desain riset. Tadi ada dua, ada eksploratif, ada konklusif. Nah, riset eksploratif karena tadi prosedur-prosedur yang dilakukannya itu adalah explore, teman-teman ngeobservasi, teman-teman wawancara, teman-teman baca dari apa tadi data sekunder, studi literatur review kayak gitu. Nah, itu berarti kan cocok ketika teman-teman ingin melakukan atau tujuan risetnya itu teman-teman adalah ingin mengidentifikasi masalah, ingin mendeteksi gejala awal atau deteksi dini lah sebuah masalah atau objek bisnis misalkan kayak gitu. Kayak gitu berarti identifikasi masalah. Nah, riset konklusif ini karena tadi prosedur-prosedur yang dilakukannya adalah teman-teman bisa melakukan deskripsi terhadap sebuah objek itu terlebih dahulu, kemudian baru dilanjutkan dengan kausal, dicari tuh kayak, oh ini beneran A beneran menyebabkan B nggak sih? Kayak tadi fasilitas kantor beneran menyebabkan kinerja pegawai nggak sih? Nah, itu kan teman-teman melakukan tadi apa namanya? Riset kausal kan, riset kausal. Nah, itu tuh adalah cocok untuk riset pemecahan masalah karena tadi di awal atau di pertemuan sebelumnya pemecahan masalah itu kan teman-teman udah bawa masalah sebelumnya di hidupnya teman-teman terus teman-teman pengen pecahin masalah tersebut atau dicarikan solusinya kayak gitu kan. Nah, berarti riset konklusif ini cocok untuk riset pemecahan masalah kayak gitu. Terus di sini teman-teman ada poin di mana riset deskriptif itu juga cocok untuk riset identifikasi masalah. Kalau teman-teman masih ingat di slide sebelumnya, itu kan tadi riset deskriptif itu riset di mana teman-teman itu menggambarkan sebuah fenomena atau objek penelitian kayak gitu kan. Tadi kalau misalkan teman-teman mengangkat materi mengenai bantuan sosial di DKI Jakarta, berarti ketika teman-teman tadi mencoba untuk mendeskripsikan bantuan sosial tersebut, ya udah teman-teman mencoba untuk menggambarkan seperti apa sih karakteristik dari si penerima bantuan sosial ini, terus atau di suatu kota administrasi Jakarta bagaimana sih komposisi penerima bantuan sosialnya ini gitu. Dilihat dari sisi demografi. Nah, itu kan teman-teman menjabarkan ya, itu kan teman-teman menggambarkan sebuah fenomena. Nah, itu kurang lebih sama nggak sih sama sama eksplorasi kan sama ya dia kan eksplorasi ingin mengetahui sebuah bisnis misalkan dari sisi yuridis, dari sisi apa tuh
ekonomi atau lain sebagainya yang teman-teman tentukan. Itu kan teman-teman berarti kan menggambarkan kan, oh teman-teman mengeksplor sesuatu kayak gitu. Berarti riset deskriptif ini itu nggak hanya untuk riset konklusif aja, tapi bisa sebagai riset eksploratif juga kayak gitu. Karena sifatnya adalah mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah fenomena atau objek kayak gitu. Semoga dapat dimengerti ya teman-teman. Kemudian tujuan dari eksploratif itu kan berarti menggali wawasan awal, menjelajah ide, mencoba memahami sesuatu kayak gitu kan. Jadi pengen mencoba memahami seseorang, ya udah diajak ngobrol, diamatin kayak gitu. Ingin mengamati kopi jago, ya udah ditongkrongin itu, terus dipelajarin produknya mulai dari harga, desain dan lain sebagainya. Kalau konklusif tadi tujuannya sebagai bahan untuk eh, penunjang pengambilan keputusan si bos kita. Kayak tadi, kalau teman-teman masih ingat contoh yang saya berikan di awal terkait apa tadi, fasilitas kantor dengan kinerja pegawai ya. Nah itu hasilnya ada signifikan positif nih. Kayak udah berarti gue harus bikin fasilitas kantor. Kayak gue harus bikin program nih buat pelatihan gratis buat karyawan gue gitu. Misalkan apa ya, data analisis atau dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian metodenya ada wawancara itu untuk eksplorasi FGD, studi literatur dari data-data sekunder. Kalau riset konklusif tadi teman-teman ngelakuin eksperimen. Kayak tadi misalkan pengen tahu keterhubungan antara tadi apa sih, media online atau offline terhadap kualitas pembelajaran siswa atau mahasiswa. Berarti kan teman-teman melakukan eksperimen terlebih dahulu kan, agar bisa mendapatkan jawaban atas keterhubungan kedua hal tersebut. Kayak gitu. Kemudian biasanya analisis yang dilakukan itu adalah kuantitatif, analisis statistik kuantitatif. Kayak gitu teman-teman, sebelum lanjut ke slide berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, saya anggap belum ada dan sudah mengerti dari materi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi teman-teman di slide ini FYI, jadi ini adalah sebenarnya mungkin teman-teman udah sering melakukannya atau sudah mengetahui polanya, tapi mungkin teman-teman em, ketika pokoknya namanya itu mungkin di apa ya, di dunia penelitian belum begitu familiar kayak gitu. Tapi ini kan sebenarnya pola atau apa yang dilakukan teman-teman udah sering melakukan atau sudah sering membacanya atau melihatnya kayak gitu. Jadi pertama itu ada desain cross sectional. Jadi ketika teman-teman melakukan sebuah penelitian, menyebarkan kuesioner ke sekelompok orang, kemudian teman-teman misalkan teman-teman ngirim pakai Gform, terus dikirim ke WA kayak gitu kan, dikirim ke WA, terus saat waktu itu aja terus teman-teman tunggu, gue tunggu ya 3 hari ke depan. Nah, terus setelah 3 hari teman-teman tutup Gformnya, kemudian teman-teman melakukan pengolahan dari data yang udah teman-teman dapetin. Nah itu kan berarti udah selesai ya, pengambilan datanya itu udah selesai, dianggap datanya itu udah dikumpul semuanya kayak gitu, udah didapetin semuanya. Nah, um,
yang teman-teman lakukan tadi atau yang tadi saya ceritakan itu namanya adalah desain cross sectional. Jadi penelitian yang dilakukan sekali waktu untuk melihat atau menggambarkan suatu kondisi saat itu juga. Jadi saat itu saja kayak gitu. Jadi teman-teman menentukan sampel. Nah, kemudian sampelnya disebarkan kuesioner di hari itu, misalkan di hari Selasa. Kemudian setelah sudah mencapai jumlah sampel yang dibutuhkan untuk dikatakan sebagai penelitian yang valid, ya udah teman-teman tutup, teman-teman olah, terus dapetin hasilnya, ya udah penelitiannya selesai. Penelitiannya teman-teman itu selesai. Ya udah berarti itu adalah cross sectional kayak gitu. Contoh, teman-teman punya penelitian judulnya hubungan antara intensitas pengguna media sosial dengan tingkat stres pada mahasiswa tahun 2025. Ya udah teman-teman nentuin, oh gue nyebar di mahasiswa FE deh, FE UNJ, terus tentuin jumlah orangnya. Ya udah teman-teman sebar pakai Gform, misalkan via WA, terus udah teman-teman dapetin misalkan ada 300 responden yang ngisi, ya udah teman-teman olah hasil dari data-data 300 tadi yang udah teman-teman himpun. Ya udah, kemudian penelitiannya teman-teman selesai. Jadi bisa digambarkan bahwa dengan banyaknya menggunakan media sosial, tingkat stresnya itu jadi lebih tinggi karena banyak informasi yang didapetin, banyak gaya hidup yang dikejar dari media sosial yang dia lihat kayak gitu. Kayak gitu itu namanya desain cross sectional. Kemudian ada juga desain longitudinal. Jadi longitudinal itu sederhananya atau singkatnya itu teman-teman itu meneliti sebuah objek itu dan pengamatannya itu dilakukan di beberapa waktu. Jadi nggak sekali waktu aja, tapi di beberapa waktu. Misalkan 1 bulan, jeda 1 bulan, misalkan bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan seterusnya. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mengetahui perkembangan dari objek tersebut. Gitu. Apakah terjadi perkembangan dari objek yang diteliti? Misalkan teman-teman kalau nonton National Geography atau Discovery Channel, terus teman-teman merhatiin ada telur, terus berubah jadi ular kecil, terus berubah jadi ular besar gitu. Nah, yang dilakukan itu ngamatin satu hewan dari waktu ke waktu sampai dia itu beranjak dewasa, itu tuh termasuk di set longitudinal juga. Jadi dia mengamati satu buah objek tapi secara terus-menerus, waktunya itu secara terus-menerus, enggak satu waktu aja kayak gitu. Contohnya ini perkembangan minat beli konsumen terhadap produk lokal selama 6 bulan. Jadi kan pengamatan ini kan dilakukan dalam waktu yang enggak sekali waktu tapi secara terus-menerus selama 6 bulan. Misalkan di bulan pertama, kemudian mau ngamatinnya di bulan ketiga, terus ngamatinnya di bulan ke-6, atau misalkan mau genap bulan kedua, 4, 6, dan lain sebagainya. Jadi dia melakukan satu judul penelitian, kemudian pengamatan itu dia lakukan di beberapa waktu yang berkelanjutan seperti itu. Itu adalah longitudinal. Contohnya ada lagi teman-teman, nama lain dari longitudinal itu adalah repeated cross sectional. Jadi ini adalah nama lain dari longitudinal. Repeated cross sectional apa sih itu? Jadi misalkan nih teman-teman nongkrong di Blok M kan, terus teman-teman ngamatin sebuah toko, misalkan toko A. Nah, misalkan teman-teman itu ingin mengetahui karakteristik dari pengunjung tersebut gitu kan. Nah, terus teman-teman itu kan tahu pasti kayak tadi identiknya kan longitudinal itu kan satu objek yang sama secara terus-menerus kan, waktunya itu berkelanjutan terus dari bulan ke-1, terus ketiga mau observasi lagi ke-6 lah gitu. Ini telur yang sama nih, satu telur, terus ular satu ular lagi sampai dewasa kayak gitu kan. Itu kan ciri khas dari longitudinal. Terus tadi kayak
toko A ngamatin toko A-nya kan ini kan tetap toko A kan, kayak nggak mungkin toko A itu berubah jadi sesuatu gitu kan. Itu dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang berkelanjutan kayak gitu kan. Nah, terus ada lagi repeated cross sectional, misalkan nih teman-teman ingin mengamati karakteristik pengunjung dari sebuah toko di blok M, toko A di blok M. Nah, teman-teman tahu kan, kita semua tahu kalau pengunjung toko itu nggak mungkin sama seterusnya selamanya gitu kan. Pasti kan ada, misalkan saya berkunjung ke toko itu, terus itu terakhir kalinya saya berkunjung ke toko itu, nggak mungkin ke situ lagi. Atau eh, di bulan ke-6 misalkan saya mengamatinya itu karakteristik pengunjung itu selama 6 bulan. Nah, di bulan ke-6 baru muncul misalkan orang X gini ya, orang X. Misalkan di sini ada Aska. Aska baru muncul di bulan ke-6. Di bulan terakhir saya melakukan observasi gitu. Nah, berarti ya udah, kita semua tahu bahwa ketika kita membuat judul penelitian karakteristik pengunjung, kita tahu sendiri bahwa pengunjung itu kan nggak selalu sama. Berarti objek atau target penelitian kita kan nggak selalu sama. Sementara tadi longitudinal itu adalah karakteristiknya objeknya itu sama. Terus kita amatin secara berbulan-bulan gitu, secara berkelanjutan. Nah, kalau misalkan objeknya itu nggak sama, tapi kita melakukan penelitiannya itu secara berkelanjutan juga, ngamatinnya itu dalam waktu-waktu yang berkelanjutan, misalkan 6 bulan tadi, itu saya ngamatinnya di bulan ke-1, 3, dan 6, atau mungkin berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah itu tuh namanya adalah repeated cross-sectional, gitu. Kenapa? Karena tadi pengunjungnya, karena saya itu mengambil contohnya adalah karakteristik dari si pengunjung yang dinamis banget itu, berarti kan kayak tadi saya mungkin hanya sekali itu aja datang ke toko itu terus nggak datang lagi kan, itu kan sebenarnya cross sectional kan, sekali waktu kan. Tapi karena penelitian saya itu dilakukan selama 6 bulan, ya kan, 6 bulan, bulan ke-1, 3, 6 mengamatinya itu berkelanjutan, itu berarti tinggal teman-teman tambahin aja namanya repeated cross sectional. Sebenarnya ini adalah nama lain dari riset longitudinal kayak gitu, longitudinal. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini sebagai bahan tahu-tahuan teman aja. Tahu-tahuan teman aja kalau ternyata adalah istilah cross sectional, ternyata adalah istilah longitudinal, terus ada istilah repeated cross sectional. Terus teman-teman juga semoga udah paham mengenai apa sih itu cross sectional, apa itu longitudinal. Terus ini ada apa ya? Ringkasannya. Jadi kalau cross sectional itu kayak sekali waktu aja. Terus tapi kalau longitudinal itu lebih dari sekali, berulang, kayak berkelanjutan kayak gitu. Itu untuk aspek waktunya ya. Terus kemudian fokusnya itu berarti potret kondisi saat ini. Misalkan teman-teman pengen mengetahui tingkat stres mahasiswa FEB, UNJ dari penggunaan media sosial di tahun 2025. Berarti teman-teman dalam risetnya itu bertujuan untuk memberikan gambaran ke orang-orang di satu dunia bahwa di tahun 2025 aja, 2025 aja, jadi teman-teman batasin di kondisi 2025 aja kayak gitu. Seberapa besar sih pengaruh medsos terhadap tingkat stresnya mahasiswa FEB UNJ kayak gitu. Kemudian kalau longitudinal tadi karena dilakukan dalam beberapa waktu yang berkelanjutan, berulang-ulang kayak gitu. Berarti kan melihat perubahan dari waktu ke waktu gitu. Jadi fokusnya melihat perubahan, apakah ada perkembangan nggak sih dari waktu ke waktu. Ini dari waktu ke waktu. Kuncinya adalah dari waktu ke waktu. Kemudian kalau diubah menjadi bentuk pertanyaan, bagaimana sih minat beli saat ini? Gitu. Bagaimana sih tingkat stres di tahun 2025 gitu. Atau teman-teman apa ya, ketika Idul Fitri atau Idul Adha, bagaimana sih tingkat penjualan apa namanya, sapi atau kambing di Idul Adha tahun ini gitu. Nah kemudian kalau misalkan longitudinal, perubahan dari bulan ke bulan karena dari waktu yang berulang-ulang atau berkelanjutan kayak gitu. Semoga bisa dipahami terkait cross sectional dan longitudinal. Kemudian ini ada sumber data. Jadi tadi kalau di slide awal saya sempat mention mengenai data sekunder dan lain sebagainya. Nah,
itu termasuk ke dalam FYI sumber data. Jadi sebenarnya dalam penelitian sumber data itu ada dua, ada data primer, ada data sekunder. Kalau data primer itu adalah data yang teman-teman himpun itu secara langsung dari sumber aslinya. Misalkan teman-teman apa ya ingin mengetahui mengenai atau mengekspor bisnisnya Kopi Jago. Ya udah teman-teman itu datengin langsung ke foundernya Kopi Jago. Misalkan di rumahnya, terus teman-teman cari tahulah informasi-informasi, teman-teman gali informasi-informasi mengenai Kopi Jago itu. Nah, itu teman-teman mendapatkan apa ya sumber informasinya itu dari sumbernya langsung atau ownernya langsung. Nah, itu berarti hasil wawancaranya teman-teman itu adalah data primer kayak gitu. Kemudian kalau data sekunder itu adalah data yang sudah dikumpulkan orang lain sebelumnya, kemudian teman-teman pakai lagi buat keperluan risetnya teman-teman kayak gitu. Jadi contohnya kayak tadi bansos ya, bantuan sosial. Terus teman-teman itu pengen melakukan atau ingin mendeskripsikan karakteristik penerima bansos misalkan di tahun 2024. Ya udah teman-teman berarti kan nyari itu di websitenya Dinsos atau teman-teman menghubungi Dinsosnya secara langsung untuk permintaan data kayak gitu. Nah, atau mudahnya itu deh BPS. Kan teman-teman bisa buka tuh websitenya BPS. Nah, terus di situ teman-teman bisa dapetin data-data demografi penduduk Jakarta, misalkan di kota administrasi Jakarta Barat atau Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat, terus di tahun berapa, terus komposisinya berapa tuh, misalkan usia dengan range segini itu ada berapa orang, usia segini itu ada berapa orang gitu. Nah, data-data yang teman-teman pakai dari BPS atau dari PDF-nya yang dimiliki Dinsos, yang udah Dinsos susun, terus Dinsos publikasi di webnya itu tuh adalah data-data sekunder kayak gitu. Oke. Teman-teman, referensi yang saya gunakan untuk pertemuan hari ini itu saya ambil dari buku Freddy Rangkuti, judulnya Riset Pemasaran. Jadi teman-teman kalau pengen eksplor lebih jauh atau mendalami lagi materi yang saya sampaikan, teman-teman bisa aja baca sih buku Riset Pemasaran ini oleh Freddy Rangkuti. Kayak gitu teman-teman. Dari saya segitu sih materi untuk hari ini gitu. Jadi dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, sepertinya tidak ada ya. Semoga dengan tidak adanya pertanyaan, teman-teman sudah betul-betul memahami terkait materi yang saya sampaikan hari ini ya. Bukan karena apapun kayak gitu. Oke, selanjutnya teman-teman, ini karena kita mengadakan kelas secara online, kuisnya ini akan saya jadikan sebagai tugas. Nah, teman-teman mengumpulkannya itu hari ini juga, tapi saya beri kelonggaran dikumpulkannya itu maksimal adalah jam 6 sore. Jadi nanti ini bakal saya share ke Labib sebagai PJ kelas terkait kuisnya, soalnya cuma dua teman-teman. Nah, terus teman-teman bisa kumpulkan maksimal jam 6 sore. Nanti bakal saya kasih info ke Labib kemana teman-teman harus mengumpulkannya. Semoga teman-teman nggak ada yang telat yang ngumpulinnya kayak gitu. Oke, paling itu aja sih materi dari saya untuk hari ini. Um, Jadi teman-teman, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyakan kembali, mungkin bisa saya tutup untuk pertemuan hari ini. Nanti akan saya share
terkait tugasnya. Lagi-lagi saya ingatkan dikumpulinnya tuh maksimal jam 6 sore hari ini kayak gitu. Oke, paling gitu aja dari saya. Terima kasih atas atensinya teman-teman semua. Minggu depan semoga kita bisa bertemu secara offline. Jika tidak ada halangan rintangan lain, dari saya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.